Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama kepada Bapak Maula yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Antropologi Agama, serta kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya, saya memohon maaf jika suara saya tidak jelas karena sedang kurang enak badan. Di sini, saya dan teman saya, Nurin, akan menjelaskan tentang Elizabeth Shackman-Hurd. Biografi. Elizabeth Shackman-Hurd adalah Profesor Ilmu Politik dan Ketua Mahkota dalam Studi Timur Tengah di Universitas Northwestern. Hurd menempuh pendidikan di Universitas Wesleyan, BA, Universitas Yale, MA, dan Universitas Johns Hopkins, PhD, dan telah mengajar di Universitas Northwestern sejak 2002. Dia mempelajari politik agama dalam kebijakan luar negeri AS dan dalam hubungan internasional dan hubungan antara AS dan Timur Tengah, termasuk Turki dan Iran. Hurd adalah penulis The Politics of Secularism and International Relations 2008 dan Beyond Religious Freedoms, The New Global Politics of Religion 2015. Keduanya diterbitkan oleh Princeton dan co-editor dengan Winifred Fowler Sullivan dari At Home and Abroad, The Politics of American Religion, Columbia akan datang, dan Theologies of American Exceptionalism, Indiana University Press akan terbit. Dia juga salah satu editor politik kebebasan beragama Universitas Chicago dan sekularisme komparatif di era global, Palgraf. Hurd bersama-sama mengarahkan dengan Nadia Marzouki kontekstualisasi radikalisasi politik ekstremisme kekerasan, dan rekan kurator dengan Winifred Sullivan arsip studi kasus hukum pengajaran dan agama. Hurd senang berbicara kepada khalayak umum dan secara teratur berkontribusi dalam diskusi tentang politik dan agama dalam perspektif global. Di 2019 sampai 2020, Hurd adalah rekan Luz ACLS dalam agama, jurnalisme, dan hubungan internasional. Dia sedang menulis buku tentang politik agama dan perbatasan Amerika. Agama negara Elizabeth dalam kajian hubungan internasional mainstream. Agama tidak sama sekali menjadi sebuah isu yang penting sehingga kajian mengenai hubungan internasional didominasi oleh perspektif atau pemahaman kapabilitas material capability. Perspektif ini menurut Hurd 2008 merupakan perspektif bermasalah
dan dampaknya adalah menjadikan kajian hubungan internasional tidak relevan dalam menganalisis persoalan-persoalan politik internasional kontemporer yang bermotifkan agama, seperti munculnya fundamentalisme agama, konflik internasional, keamanan nasional, dan kebijakan luar negeri seperti peristiwa 11 WTC, fenomena Al-Qaeda, perjuangan Hamas melawan Israel, politik luar negeri Iran dan Saudi, Heard 2008. Hal yang sama juga dikatakan oleh Fox 2008 bahwa teori-teori dasar dalam hubungan internasional seperti realisme, liberalisme, konstruktivisme, Englishku, dan Marxisme gagal menjadikan agama sebagai kajian untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa politik internasional yang terjadi. Fox 2008 273. Menurut Heard and Fox, problem yang mendasari kegagalan teori-teori mainstream tersebut berangkat dari mitos perjanjian Westphalia 1648 yang menyepakati privatisasi dan marginalisasi agama. Agama bukanlah variabel penting dan keberadaannya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap politik internasional. Bahkan dalam para ilmuwan sosial seperti Marx, John Stuart Mill, Max Weber, Freud, Comte, and Durkheim, kemunculan dunia moden atau perspektif moden adalah akibat dari kegagalan atau keruntuhan agama sebagai sebuah kekuatan sosial dan politik. Akibat pemahaman inilah sehingga agama menjadi sangat termarginalkan hingga akhirnya diprivatisasi dan diganti dengan teori modernisasi atau sekularisasi untuk mengurai kegagalan teori-teori mainstream. Menurut Heard, pertama kali yang harus dilakukan adalah membongkar fenomena pemisahan antara agama dan politik versi para sekularis yang selama sudah ini dianggap wajar, taken for granted. Pemisahan tersebut menurut Heard bukanlah sesuatu yang tetap fikses, tapi adalah hasil dari konstruksi sosial dan historis, socially and historically constructed
constructed. Sekularisme ini merupakan sebuah kondisi ideologis yang mengarahkan dan memaksa para teoritis untuk mendeskripsikan dan mengobjektifkan proses pemisahan agama dan politik tersebut. Agama berpengaruh terhadap hubungan internasional bisa dilihat dalam beberapa aspek. Pertama, bahwa agama bisa menjadi sumber legitimasi bagi aktor pembuat kebijakan atau para penentangnya, baik secara domestik maupun internasional, dalam negara yang memiliki identitas keagamaan tertentu. Maka setiap pemimpin akan menjadikan identitas agamanya worldview yang akan membatasi setiap perilakunya, dan secara otomatis agama itulah yang akan menjadi legitimasi setiap perbuatannya. Atau dalam kasus yang lain, sebuah negara yang mayoritas masyarakatnya cenderung memiliki identitas agama yang relatif homogen, maka akan sangat berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan pemimpinnya. Kedua, beberapa isu dan konflik yang berlandaskan agama bisa bersifat lintas batas, cross border dan menjadi isu internasional. Banyak kasus di mana negara-negara melakukan intervensi atau terlibat dalam penanganan konflik karena didorong oleh kesamaan agama, seperti keterlibatan negara-negara Muslim dalam membantu Palestina. Begitupun juga konflik yang bermotif agama di sebuah wilayah bisa menginspirasi konflik di wilayah yang lain. Terakhir, munculnya fenomena transnasionalisme Islam yang memiliki tujuan mengubah sistem dunia yang sekuler menjadi Islam. Dalam tulisan ini penulis akan fokus menulis mengenai pengaruh Islam dalam politik di negara-negara Muslim. Fokus pada peran ulama sebagai aktor utama dalam Islam yang memiliki otoritas yang bisa memutuskan nilai sebuah perbuatan sesuai dengan Islam atau tidak. Tulisan ini akan mengkaji
secara umum kecenderungan peran ulama di dalam politik di negara-negara mayoritas Muslim saat ini, kemudian akan mengambil kasus peran ulama dalam politik di negara Arab Saudi. Pembahasan selanjutnya yaitu Islam dan politik menurut Elizabeth. Di negara-negara Muslim, salah satu poin yang paling penting dan berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan adalah faktor identitas, yaitu identitas Islam dan atau identitas Arab bagi negara-negara Arab. Namun, kebesaran pengaruhnya tergantung atas kekuatan tindakannya identitas tersebut dalam struktur negara. Jika identitas tersebut kuat, maka akan rezim yang berkuasa di negara tersebut akan senantiasa menjaga kebijakan-kebijakannya sejalan dengan identitas tersebut. Dalam banyak kasus dan peristiwa di regional Timur Tengah, identitas sangat berpengaruh dalam proses politik di negara-negara tersebut. Misalnya, salah satu alasan fundamental mayoritas negara-negara Timur Tengah tidak berani melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Negara-negara Timur Tengah memilih untuk bekerja sama dengan Israel, maka bisa mengancam stabilitas politik negara tersebut. Peristiwa yang lain termasuk revolusi Islam Iran yang sangat kental membawa slogan-slogan Islam sebagai kunci mobilitas massa untuk menurunkan rezim dan sistem saat itu. Identitas Islam atau Arab bagi negara-negara Islam Timur Tengah bahkan lebih bermakna daripada identitas kenegaraan mereka, seperti solidaritas Kurdi yang melintas batas negara Irak, Turki, Iran, dan Suriah. Dakwah Syiah Iran di Timur Tengah yang didukung oleh komunitas Syiah di seluruh Timur Tengah, termasuk solidaritas Syiah di Suriah yang membawa Iran dan Hizbullah terlihat dalam perang Suriah. Signifikan identitas Islam sebagai faktor berpengaruh di negara-negara Muslim di Timur Tengah ditentang oleh Fedha Lidai. Menurutnya, berbagai peristiwa di Timur Tengah sebenarnya motifnya bukanlah motif ideologis normatif atau berkaitan dengan identitas tertentu, namun murni peristiwa yang terjadi adalah peristiwa politik untuk dalam beberapa kasus seperti Chechnya, Kashmir, dan Xinjiang. Komitmen ideologis Iran menjadi tidak kelihatan dengan alasan untuk menjaga hubungan dengan Suriah, India, dan Cina. Begitu juga dengan bantuan dana yang besar dari Arab Saudi dan Mesir untuk memutuskan hubungan dengan Soviet dengan alasan identitas. Namun tidak ada yang mencegah Mesir untuk menjalin hubungan damai dengan Israel. Ideologi atau identitas penting menurut Halidai. Pembahasan yang selanjutnya yaitu The New Global Politics of Religion. Ada 3 bentuk agama. Buku Elizabeth Sackman Hood, KBB sebagai sebagian dari politik agama global sebagai alat analisis utamanya. Hood membedakan 3 ranah dalam bentuk agama, yaitu agama yang diregulasi, agama yang dikaji para sarjana, dan agama sehari-hari yang dipraktikkan oleh kaum-kaum beragama. Pembedaan ini merupakan pondasi dari argumen Hood. Suatu hal terpenting
Yang segera muncul dari tipologi ini adalah kesadaran bahwa agama khususnya dalam dua bentuk. Yang pertama merupakan hasil konstruksi Wood amat kritis pada yang pertama dan nampak bersimpati pada yang terakhir. Governed religion adalah agama sebagaimana dikonstruksi oleh kekuasaan politik baik di tingkat nasional maupun internasional atau organisasi-organisasi keagamaan yang memiliki kuasa untuk menentukan apa yang bisa diterima oleh agama tersebut. Salah satu contoh penting yang dibahas Hood adalah kecenderungan global untuk mengampanyekan KBB dan toleransi antar agama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan berbagai negara Eropa. Hood melihat upaya ini berangkat dari suatu asumsi tersebut mengenai apa itu agama. Dengan ini, KBB bukan hanya melindungi umat beragama, tetapi juga mengkonstruksi objek yang ingin dilindunginya itu. Dengan memprioritaskan agama sebagai identitas utama mereka, dengan kata lain, ia mendefinisikan cangkupan agama, utamanya agama-agama dunia yang mapan, dan bentuk-bentuk keagamaan lain sebagai non-agama. Karenanya tak masuk dalam cangkupan perlindungan KBB. Serta karakteristik utamanya yaitu kepercayaan, bukan praktek keagamaan. Dengan demikian, KBB bukanlah suatu ideal universal yang menjamin ruang bebas bagi seluruh agama dari sudut pandang yang netral, namun merupakan suatu bentuk konstruksi agama dengan banyak konsekuensinya. Expert religion memenuhi kebutuhan akan pengetahuannya untuk memahami apa itu agama yang kini berperan makin penting dalam politik, dan sesungguhnya ia juga mengkonstruksikan agama bukan sekedar mempelajari dan menjaga jarak darinya. Kedua bentuk agama di atas mendefinisikan atau mengkonstruksikan agama, maka pertanyaannya adalah siapa yang berkepentingan untuk mendefinisikan dan untuk apa? Livert religion tidak bisa dan tidak perlu mendefinisikan, bahkan cenderung menghindari definisi. Ia memiliki lebih banyak ragam dan lebih cair karena ia adalah apa yang dilakukan dalam praktik keagamaan sehari-hari oleh para pemeluk agama. Konstruksi agama dalam KBB. Bab 2 yang disampaikan dalam buku Hood menyampaikan studi banyak kasus untuk mengajukan beberapa kritik atas KBB. Salah satunya adalah studi atas persekusi kaum Rohingya di Myanmar. Persoalan ini sesungguhnya melibatkan banyak mediasi, persaingan antar ras, politik, ekonomi, yang semua memiliki sejarah panjang. Tapi analisisnya mereka miskin ketika kasus ini dibingkai terutama sebagai isu agama dengan solusi berupa pemulihan KBB. Bukan hanya menyederhanakan kompleksitas rangkaian sebab akibat. Perhatian terlalu besar pada faktor agama sebagai penanda identitas kaum Rohingya ini justru menjadikan kasus ini lebih rumit. Dan sesungguhnya ini juga berarti memang narasi kaum Buddhis garis keras
yang sengaja mempertegas perbedaan keagamaan Islam, Buddha sebagai basis dari praktik yang mendiskriminasikan Rohingya. Nyatanya hubungan kedua kelompok agama itu baik-baik saja di tempat lain. Penggunaan kategori agama dalam argumen hak KBB perlu dilampaui untuk membuka wilayah analitik yang lebih luas dan kemungkinannya menawarkan solusi yang lebih tepat pula. Dibandingkan kasus ini dengan kasus komunitas Syiah di Sampang yang terusir dari kampung halamannya sejak tahun 2012, benarkah ini adalah kasus Sunni Syiah? Karena nyatanya banyak tempat lain kedua kelompok ini mampu berhubungan dengan baik dengan menandai korban sebagai Syiah. Yang mempertegas di sini adalah dimensi perbedaan keagamaan. Narasi di bawah ini adalah konflik Sunni Syiah adalah persis upaya membingkai kelompok yang mengusir kaum Syiah itu untuk menjadi justifikasi teologi tindakan mereka. Argumen KBB ironisnya kerap menggunakan narasi yang sama, penegasan adanya perbedaan agama untuk mengajukan tuntunan bahwa kelompok agama minoritas itu mesti dipulihkan hak kewarganegaranya yang setara, lebih jauh memberikan signifikan terlalu besar pada identitas keagamaan mungkin berarti mengembalikan beberapa faktor yang lain yang lebih signifikan. Contoh menarik lainnya yaitu yang komunitas KIC yang menentang proyek pertambangan dan hidroelektrik di Guatemala. Karena penentangan itu, mereka mengalami diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak wilayah mereka. Pelanggaran itu yang dilakukan polisi dan negara manapun perusahaan sesungguhnya adalah pelanggaran atas hak beragama kepada mereka, namun tak pernah tercatat dalam laporan KBB internasional. Ini karena mereka dianggap adalah beragama dan pelanggaran itu tidak menyangkut hak atas kepercayaan mereka. Sementara KBB terutama memperhatikan kepercayaan dan sikapnya doktrinal, bukan praktik. Bagi Hood, ini menunjukkan sempitnya ide mengenal agama. Pembahasan yang terakhir yaitu memperluas lensa analisis. Tampak di sini bahwa kritik Hood sebetulnya tidak semata-mata mengenai KBB sebagai standar legal perlindungan umat beragama, tetapi lebih dalam lagi yaitu pada setiap upaya pengelola agama pada penggunaan kategori agama sebagai alat analisis. Yang menjadi perhatian utamanya adalah kemungkinan membangun suatu proyek politik alternatif untuk membela kelompok-kelompok yang terpinggirkan itu, karena sekedar memperluas definisi agama bukanlah hanya solusi. Mereka yang tertarik untuk berpikir kritis dan historis mengenai politik HAM internasional seharusnya tidak mereproduksi pembedaan dan wacana normatif tersebut yang justru perlu diinterogasi. Di sini penting juga dilihat bahwa sementara Hood mengkritik KBB
sebagai suatu bentuk pengaturan agama. Jelas pula bahwa banyak negara mengatur agama secara problematis. Pengaturan agama di Indonesia misalnya secara sistematis mendiskriminasikan kelompok agama yang tak tercakup dalam definisi negara tentang apa itu agama. Buku yang ditulis oleh Syamsul Ma'arif, Pasang Surut Reorganisasi Agama Terleluhur dalam Politik Agama Indonesia, lebih jauh menunjukkan betapa ketika kelompok-kelompok tersebut dikategorikan sebagai budaya, mereka memiliki nasib yang lebih baik. Sebagai adat, hak ulayatnya makin mendapatkan pengakuan, namun sebagai komunitas agama mereka terus terdiskriminasi karena dengan konsekuensi tak terpengaruh hak-hak sipil mereka, misalnya terkait hak untuk pendidikan dan pekerjaan. Dari satu segi ini memperkuat titik HUT atas kategori agama, namun di sisi lain juga menunjukkan bahwa di negara seperti Indonesia kategori ini karena akan historis yang dalam sulit menghindari dan dikarenakan hak keagamaan mereka pun menjadi persoalan tersendiri. Kritik lain yang bisa diajukan terhadap HUT adalah bahwa tampaknya dalam banyak hal kritik kerasnya pada rezim KBB didasarkan pada politisasi KBB oleh negara-negara besar, khususnya Amerika. Meskipun HUT menyampaikan bahwa ia tak berusaha mendelegitimasi KBB sebagai alat advokasi kelompok-kelompok yang rentan. Ia juga tak selalu sensitif dengan peluang yang dibuka oleh KBB untuk memperbaiki situasi di banyak negara. HUT mungkin tak sependapat dengan kesimpulan ini karena banyak tempat ia tampak ingin mendelegasi KBB, namun setidaknya upayanya memproblematis KBB mengingatkan kita bahwa sementara KBB adalah angin segar di negara yang sedang mengalami demokratisasi seperti Indonesia, upaya pembelaan kelompok yang rentan perlu terbuka pada bingkai normatif yang lebih luas. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika penjelasannya tidak jelas, kurang jelas, atau bahkan membingungkan teman-teman yang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.